Langsung Ustadz mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. How are you today? Oke, Ustadz harap kita semuanya selalu dalam lindungan Allah. Kita selalu sehat, ya. Kita harus berjibaku untuk mengikuti Zoom ini, harus berkorban data ya. Oke, kita berdoa dulu. Ustadz minta one of you to guide pray. Siapa ini? Oke, kemudian Ustadz pilih Mas Zuhdi. Come on, guide your friend to pray. Before we start our study, let's pray together. Start, please. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku kepahaman yang luas. Amin. Finish, please. Oke, thank you Mas Zuhdi ya. Ananda semua biasakan kalau sudah tidak terpakai, tidak mau ngomong, mikrofonnya dimatikan ya. Kalau mau ngomong hidupkan, selesai ngomong matikan lagi. Karena kenapa? Ya betul, misalnya kita tidak ngomong, silent misalnya kita, tapi kita kan tidak tahu sekitar kita apa rame apa enggak. Kalau di sekitar kita rame, nanti suaranya masuk ke sini di saat Ustadz menjelaskan, dan tentunya itu sangat mengganggu. Oke, Ustadz tunggu wajah kalian yang belum menampakkan wajah, silahkan tampak wajah kalian. Karena kalau tidak menampakkan wajah, khawatir tidak bisa Ustadz deteksi absensinya. Ya, apalagi nama kalian bukan nama kalian, mungkin masih berubah. Nah, itu tambah bingung Ustadz nanti ngisi absensinya. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak. Thank you very much sudah bisa bergabung dengan Ustadz ya. Baik, for this meeting, we should study about simple past tense ya. Simple past tense itu kalimat lampau atau bisa juga dalam bentuk cerita lampau. Namanya cerita, yaitu sudah terjadi. Makanya di dalam cerita, terutama cerita legenda, cerita rakyat, kemudian pengalaman pribadi yang sudah berlalu, itu pastinya dalam bahasa Inggris menggunakan simple past tense atau kalimatnya menggunakan kalimat lampau. Dan itu berbeda di dalam bahasa Inggris itu ada perbedaan. Kalimat lampau dengan kalimat yang terjadi sekarang ya, itu berbeda susunan tata bahasanya. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu bebas semuanya, mau sekarang, mau lampau, masih mau dilakukan sekarang, itu sama, tidak ada perbedaan tata bahasa. Contohnya saya makan sekarang, saya makan besok, saya makan kemarin, tetap sama. Makannya tidak ganti, saya juga tidak ganti. Tapi kalau bahasa Inggris, I ate, ya sudah berbeda ya. Nah, oke, materi sekarang Ustadz share untuk materinya, sebentar. Walaupun buku paketnya tidak ada, tidak masalah. Ustadz sudah siapkan PowerPoint-nya. Oke, fokus ke PowerPoint ya. Fokus ke layar yang Ustadz tayangkan. Nah, di situ materi kita, pembahasan kita di chapter 4 ya, chapter 4. Di situ ada sebuah cerita. Nah, nanti Ustadz jelaskan apa hubungannya dengan cerita dengan materinya ya.
chapter 4 ini penjelasannya tentang simple past tense dan naratif teks. Naratif teks itu cerita naratif, ya, bacaan naratif, ya. Oke. Nah, pertama, di dalam membuat sebuah cerita, atau di dalam sebuah kalimat itu dibagi menjadi dua, ya. Last year when you grade 5, Ustadz sudah pernah explain, Ustadz pernah menjelaskan masalah kalimat nominal, kalimat verbal, ya. Masih ingat ya? Ingat ya? Pernah Ustadz menjelaskan kalimat verbal sama nominal? Silakan dijawab. Tidak ingat Ustadz. Tapi Ustadz menjelaskan pernah apa enggak? Yang masih ingat, pernah enggak Ustadz menjelaskan kalimat nominal dan verbal sentence? Pernah enggak di kelas 5? Misalnya dulu Ustadz pernah kalimat verbal itu terdiri dari kalimat yang terdapat kata kerja. Pernah enggak? Halo? Silakan dijawab yang masih ingat. Pernah enggak Ustadz menjelaskan tentang kalimat nominal dan verbal? Pernah ya? Oke, entah itu terlepas kalian lupa atau masih ingat, Ustadz akan mengulanginya di sini. Oke, kalau sudah ngomong, silent, tutup lagi, matikan lagi mic-nya ya. Oke, nah fokus pembelajaran kita sekarang membuat kepada sebenarnya kita belajar menelaah atau mengupas tuntas tentang sebuah cerita. Di mana di sebuah cerita naratif itu ada kalimat simple past tense ya. Nah, simple past tense di sini ada berhubungan dengan kalimat. Nah, di dalam sebuah kalimat itu ada dua jenis. Number one, kalimat nominal atau nominal sentence ya. Kemudian yang kedua, kalimat verbal atau verbal sentence. Nah, fokus kita itu kalimat nominal. Karena kalau kemarin di chapter 1 itu sudah mengupas tuntas tentang kalimat verbal yang berhubungan dengan verb 1 ya, verb 2 ya, perubahan verb 1 ke 2. Nah, sekarang kita bicara masalah nominal. Kalau kita belajar masalah nominal, pasti di situ kita harus memahami masalah adjektif. Adjektif itu apa? Di chapter 3 kita sudah belajar adjektif. Adjektif itu kata sifat. Ada 3 jenis kata sifat yang sudah Ustaz jelaskan. Oke. Nah, kalau kita belajar tentang kata sifat, otomatis kita akan belajar tentang to be. Nah, ingat garis bawahi ya, besar-besar ya, tebal-tebal ya. Fokus pembelajaran kita yaitu tentang to be. Nah, ternyata ada 2 jenis to be. Kalau to be di simple present, ya simple present itu kalimat yang biasa atau kalimat sehari-hari, kalimat yang sekarang ya, yang biasa, tidak ada hubungannya dengan lampau atau masa depan. Yang sekarang, yang biasa, simple present. Misalnya contoh, I go to school. Nah, itu simple present. I am sick ya. I am happy. Nah, itu simple present. Nah, di sini to be ya, Ustadz ulangi lagi biar runut tata bahasanya itu kalian bisa memahami dengan cepat, dengan gampang. Ustadz mulai dari simple present, bahwa simple past tense itu juga ada hubungannya dengan simple present. Oke, the first simple present kita to be-nya ada 3 ya. Number 1 to be am, kemudian the second to be itu is, the third to be itu are. Am, is, are. Oke, sekarang Ustadz masuk ke formulanya di sini ya, rumusnya. Di sini Ustadz sediakan pronoun subject ya. Kalian sudah paham itu pronoun subject. I, you, Dewi, he, she, it. Cuma Ustadz sesuaikan sesuai dengan to be-nya. Kalau I, to be-nya am. Nah, Ustadz ulangi saja. Kalian sebenarnya sudah paham. He, she, it itu to be-nya is. Kemudian they, you, we to be-nya are. Nah, kemudian kita mencoba membuat sebuah kalimat. I am happy. To be-nya am. Ini konteksnya masih simple present ya. Ya, to be-nya ini ada 3. I am happy. Kenapa kok to be-nya am?
karena subjeknya I. Kemudian the second sentence is he is happy. Is happy di sini subjeknya he ya, yang berarti dia laki-laki, to be-nya is happy karena mengikuti rumus yang ada di sini. Kemudian they are ya, sebenarnya ada happy-nya di sini ya. Cuma tadi mungkin buru-buru udah tertulis sama Ustadz. They are happy ya. Di sini rumusnya they itu to be-nya are, berarti they are happy. Oke. Mereka bahagia. Kalau yang pertama saya bahagia, dia laki-laki bahagia, dan mereka bahagia. Oke, lanjut. Ternyata anak-anak, yang kebanyakan yang tidak kalian pahami selain yang ada di pronoun subjek, ya, kalau subjeknya ini gampang, tinggal masukkan to be-nya sesuai rumus. Tetapi yang terjadi kalau subjeknya itu nama orang, ini yang kebanyakan kalian salah. Ya, salah memahami atau tidak paham atau salah mengerjakan tugasnya. Ustadz contohkan juga, kalau terjadi ini nama atau dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut proper name. Ya, Ica, ya Ustadz ambil contoh Ica, pinjam namanya Ca ya. Oke, Ica is happy. Nah, kenapa di sini kok is? Karena Ica jumlahnya 1. Namanya di sini 1. Jadi to be-nya is. Jadi kita harus menggunakan rumus 1, tunggal, dan jamak. Ya, subjeknya berapa jumlahnya? Kalau subjeknya 1 berarti is. Kalau subjeknya lebih dari 1 itu namanya jamak. Ya, itu banyak berarti to be-nya are. Nih, Ica is happy. Kenapa kok is? Karena Ica jumlahnya 1. Kemudian kalimat yang kedua ya, the second sentence, Ica and Sasa are happy. Ica and Sasa are happy. Ica dan Sasa jumlahnya 2. Itu sudah masuk kategori jamak atau banyak. Subjeknya banyak berarti to be-nya are. Jangan sampai Ica and Sasa is happy. Berarti Ica dan Sasa 1 orang dong kalau to be-nya is. Ya. Kalau Ica dan Sasa itu terdiri dari 2 orang berarti to be-nya are. Oke, jadi rumusnya tunggal dan jamak. My brother. Nah, ini lagi banyak yang salah. Kalau ini tentang istilah ya, pengganti pronoun subjek ya. Sebutan istilah my brother. My brother itu saudara laki-laki. Tetapi jumlahnya 1. My brother, saudara laki-laki jumlahnya 1. Ada yang ngechat? Kalau ngechatnya tidak penting, tolong tidak usah dipakai. Ya. Oke, biar tidak mengganggu. My brother is happy. Di sini my brother kita bisa mendeteksinya bahwa brother di sini jumlahnya 1. Jadi to be-nya is. Nah, kemudian contoh lagi yang keempat ya. My brothers. Ya, ingat perbedaannya. My brothers di sini ada lebih dari 1. Saudara laki-lakiku itu maknanya lebih dari 1. More than one. Berarti kita bisa lihat dengan indikasi imbuhan S di akhir brother. Jadinya my brothers. My brothers itu berarti saudara laki-lakiku, maksudnya banyak, lebih dari 1. Ya, misalnya contoh, Ustadz punya saudara laki-laki namanya Ustadz Jalil dan Ustadz Ulum misalnya, kan 2 orang. Nah, Ustadz nyebutkan my brothers, maksudnya Ustadz Ulum dan Ustadz Jalil. Berarti kan 2 orang kan? Nah, atau bisa lebih dari 2, lebih dari 1, pokok bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Intinya banyak. Tolong mikrofonnya dimatikan. Mohon maaf, kalau chatnya tidak penting, mohon tidak digunakan sebelum kalian Ustadz keluarkan dari Zoom ini. Biar tidak mengganggu temannya. Kalau kalian menggunakan chat tidak penting, itu memicu temannya untuk tidak mendengarkan penjelasan Ustadz. Pasti itu. Oke ya. Konsekuensinya bisa tidak ikut absen sama Ustadz.
ya, tak tulis alfa kalau masih tidak mendengarkan dan tidak mengikuti tata tertib. Konsekuensi buruknya Ustadz keluarkan dari Zoom. Oke. Tolong tidak menggunakan Haikal. Siapa lagi nih? Diperhatikan ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, anak-anak ternyata di kalimat nominal, ini masih di kalimat nominal itu juga terjadi pada kalimat yang ada di sini. Ya, to be juga akan muncul jika ada keterangan tempat. Misalnya, Parsa ada di tempat mana? Misalnya Parsa ada di Jakarta, berarti to be-nya pakai to be di sini. Karena Parsa itu jumlahnya 1, berarti to be-nya 1. Parsa is in Jakarta. Kalau misalnya 2 orang gimana Ustaz? Parsa and Haikal, apakah is, apakah are? Berarti menggunakan are. Parsa are in Jakarta. Parsa and Haikal are in Jakarta. Oke ya. Kemudian kalimat yang kedua, Parsa is a student. Nah, di sini keterangan profesi ya. Bisa misalnya polisi, seorang guru. Misalnya Parsa is a student. Parsa is a farmer. Parsa is a pilot. Nah, di sini pakai to be is. Kalau misalnya lebih dari 1, kalian sudah bisa memahami to be-nya apa. Ya. Oke, lanjut. Kemudian juga akan muncul di keterangan it is a book, menunjukkan sesuatu. Ini sebuah buku. Kalau ada a book, a cat, ya, itu pasti di depannya it is ya a book, it is a cat. Nah, kenapa kok pakai is? Karena itu ngikutnya di rumus ini. It rumusnya is, to be-nya is. Sehingga it is a book. Ini adalah sebuah buku. It is a cat. Ini seekor kucing. Oke, mungkin masalah simple present seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke simple past tense. Nah, ini pelajaran kita sekarang, ya. Sebentar, Ustadz stop screen-nya. Ustadz pengen ngecek lebih banyak yang hidupkan video atau lebih banyak yang matikan videonya. Kalau banyak yang matikan videonya, hati-hati tidak ikut terdeteksi absen ya dari Ustadz ya. Silahkan pastikan fitur videonya hidup, makanya kamu harus duduk, jangan tidur-tiduran ya. Nah, masa sopan Ustadz ngomong duduk dengan bagus kalian tidur-tiduran. Paling tidak kalian bisa tidur-tiduran. Tidak bisa tidur-tiduran, paling tidak kalian duduk ya. Sampai salah. Boleh kalian duduk santai, boleh, tidak usah terlalu tegak ya. Duduk tapi santai. Ya. Oke, ini banyak yang tidak hidupkan, lebih banyak yang hidupkan video ya daripada yang tidak. Ustadz hargai, acungkan jempol, bahkan 4 jempol Ustadz angkat buat yang menghidupkan fitur video. Jempol kaki lagi 2. Baik, kita lanjut ya. Waktunya tinggal berapa ini? Mana ada keterangan waktunya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kalimat lantau. Ntar lagi ada tugas langsung mengerjakan loh ya. Kerjakannya nanti di kertas dulu baru nanti disalin. Simple past tense itu kalimat lampau. Ustadz agak cepat menjelaskannya. Hubungannya dengan to be ternyata di sini belum Ustadz ganti, maaf sih. Bentar ya. Maaf, ada kesalahan sedikit. Sebentar cuma. Sik. Ustadz ganti biar tidak bingung. Oke, Ustadz share kembali. Tadi Ustadz mau tanya sama kalian.
Kalian tadi masuk ke Zoom, passwordnya apa? Passwordnya ini kan ya? Gak usah masukin password. Ya, yang masukkan pakai password, yang bukan link, itu Ustadz kasih passwordnya was and where. Were, ya. Was, were. Nah, ini fokus pembelajaran kita. To be, ternyata di kalimat simple past tense, kalimat lampau, itu to be-nya berbeda, anak-anak. Jangan sampai salah ya. Kalau itu sudah ada di dalam cerita naratif, pasti ada to be-nya menggunakan was dan were. Nah, kemudian apa perbedaan was dan were? Ustadz jelaskan di sini. Nah, ternyata ada rumusnya juga. I, he, she, it. Ya. I, he, she, it. Yang jumlahnya satu atau tunggal biasanya menggunakan to be was. W-A-S. Ya. Ini tunggal ya. It tunggal, she tunggal, he tunggal, I tunggal. Ya. Itu to be-nya was. Kemudian they, you, we itu lebih dari satu jamak, berarti to be-nya were. Gampang sekali kalau di sini untuk mendeteksi rumus ini, untuk memahami rumusnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contoh kalimat. Ya, number one, first sentence. I was happy. Ya, di dalam kalimat cerita biasanya kalau kita menunjukkan saya happy, saya senang di dalam cerita, pasti menggunakan was. I was happy. The second sentence, he was happy. Ya, waktunya tinggal 10 menit. Nanti Ustadz share lagi link yang kedua untuk mengerjakan tugasnya. Tapi mudah-mudahan bisa mengerjakan ini. Tidak sampai di sesi kedua. Kalau Ustadz nge-share link kedua berarti ada sesi 2. Kalau Ustadz tidak share link lagi berarti sudah cukup satu meeting ini. Kemudian contoh yang ketiga, tolong mikrofonnya dimatikan. They were happy. Kenapa di sini were? Ya, kenapa di sini were? Karena subjeknya they, ya, ikut rumus ya. Paham ya? Nah, seperti tadi sudah Ustadz juga jelaskan. Ica was happy. Kenapa kok was? Karena Ica satu. Ica and Sasa were happy. Sasa and Ica itu ada 2 orang. Tolong mikrofonnya dimatikan ya. Siapa yang masih hidup mikrofonnya? Oke. My brother was happy. Jumlahnya my brother 1. Kalau my brothers ya itu jumlahnya lebih dari 1. Berarti were happy. My brothers were happy. Ustadz, kalau my teacher gimana? My teacher, tidak ada S-nya, berarti was, jumlahnya 1. Maaf, saya tak cek lagi siapa yang masih hidup mikrofonnya. Oke, tak matikan sudah ya. My brothers were happy. Kalau my teachers were happy, karena ada indikasi S, ada tambahan S, itu berarti lebih dari 1. Oke. Saya kira seperti itu penjelasannya. Parsa was in Jakarta. Kenapa kok di sini was ya? Karena Parsa 1 ya, fokus ke subjeknya. Kalau subjeknya tunggal berarti was. Kalau subjeknya itu lebih dari 1 berarti were ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Contoh kalimatnya. Oke, sekarang kita lihat di dalam cerita. Di cerita ini kita lihat cari to be, was, dan were. Ini di buku paket ya, di buku paket kalian. Di sini nih ada were. Ya, they were all strong and young. Nah, di sini ada were ya, to be-nya were ya. Karena they. Oke, sudah ketemu contohnya. Oke, kemudian cari was di sini. Saya start temukan was mana ya? Was. Ada enggak? Wow, ini. The farmer was thinking hard. Nah, kenapa was berarti farmer ini jumlahnya 1, petaninya 1. Jadi was. Oke, contohnya seperti itu mungkin. Oke, sekarang buka. Nah, ini kalian kerjakan. Silakan siapkan pensilnya dan buku tulisnya. Karena buku paketnya masih ada di sekolah. Silahkan siapkan buku tulis atau kertas. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan, tinggal kalian salin di buku paketnya.
Silakan ini kerjakan. Mengikuti contoh. Ahmad happy. Berarti Ahmad was happy yesterday. Ya, silakan. Kerjakan sekarang. Mumpung masih ada waktu 6 menit. 5 sampai 6 menit. Ada penerjemahnya di belakangnya Ustaz ternyata. Kalian pernah lihat TV One? Ya. Ada penerjemahnya ya. Apa ini? Ikutnya ini kan kamera internalnya tidak ada. Jadi pakai eksternal. Satu paket dengan ini. Bonusnya. Ada. Iya karena sudah ada ininya. Kan ada ininya sudah. Tidak tahu kalau ada pengaturan mungkin. Sik tak matikan mic. Silakan dikerjakan ya, lihat di layar ya. Boleh ditulis dulu soalnya, boleh langsung dijawab. Ini contohnya ada di sini. Ahmad garis miring happy. Berarti menjadi kalimat Ahmad was happy yesterday. Ditambah yesterday belakangnya. Atau kalau ada yang tahu keterangan waktu yang lampau, misalnya last night, just morning, ya bisa menggunakan ini. Tapi kalau tidak tahu cukup menggunakan yesterday saja. Insya Allah gampang sekali ini, cepat kalian ngerjakan. Ini waktunya masih 3-4 menit. Silakan langsung kerjakan. Begitu Zoom ini selesai, kalian tugasnya selesai. Bagi yang tidak selesai gimana nanti Ustadz? Nanti foto ini akan Ustadz kirim di grup WA. Jadi kalian habis Zoom ini selesai, kan masih ada waktu sekitar 15 menit, 20 menit untuk Zoom berikutnya. Kalian kerjakan ini dulu. Nah, nanti kalau sudah ada waktu, anak-anak tugasnya dikumpulkan, paketnya dikumpulkan. Kalian tidak kerjakan di akhir-akhir banyak. Langsung kerjakan saat ini. Insya Allah kalau mendengarkan betul penjelasan Ustadz tadi, ini 1 menit, 2 menit, 3 menit selesai. Apalagi cara nulis kalian cepat. Ustaz, bukunya saya hilang, Ustaz. Semua buku paket yang kalian punya ada di sekolah. Tapi kalau memang sebelum dikumpulkan memang sudah hilang, ya berarti hilang. Tapi buku paket masih ada di kelas semua. Insya Allah besok akan dibagikan. Makanya ada di sekolah, Ustaz. Ya, punya siapa ini? Mas siapa? Wildan. Wildan, insya Allah ada Mas Wildan. Nah, makanya kamu kerjakan dulu di kertas ini Mas Wildan atau di buku tulis. Nah, nanti kalau buku paketnya sudah diambil besok ini insya Allah ya, baru disalin ini. Jangan sampai lupa untuk menyalin ya. Karena yang dikumpulkan nanti buku paket. Ini tinggal ditambahin was sama where itu ya, Ya, ini Ustaz. contohnya ini. Ya, kalau Ahmad garis miring happy. Jadinya Ahmad was happy yesterday. Yesterday ini keterangan lampau. Ya, ditambah yesterday belakangnya. Yesterday ini artinya kemarin. Kalau kalian paham tentang keterangan waktu selain yesterday, boleh ditambah. Kalau tidak tahu, pakai yesterday saja. Nah, di sini Nanti ada. kerjakan di link, Ustaz. Kenapa? Silahkan Kerjain di link ini. Sekarang dikerjakan di kertas. Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah, nanti kertasnya disimpan dulu. Besok buku paketnya datang, kamu salin ke buku paket. Ini di buku paket yang Ustadz foto ini. Oh, ya. Ya, jangan sampai hilang. Oke, matikan lagi mikrofonnya.
Jakarta ini keterangan tempat, tadi sudah ada contohnya juga. Set ini kata sifat. Diligent kata sifat. In Banjarmasin tempat, kota. Independence ini juga sifat. Kind sifat. Happy sifat. Satisfied ya, ini juga sifat. Tired ini juga sifat. Friendly juga sifat. Insya Allah gampang. Tinggal 1 menit ini ya waktunya. Ustadz infokan lagi nanti bagi yang belum selesai. Ustadz share foto ini di grup kelas, di grup pos WA. Nanti kalian kerjakan di buku tulis dulu. Baik, anak-anak waktunya tinggal sedikit. Lanjutkan mengerjakan, sementara Ustadz akhiri salam dulu ya. Kalau nanti Zoom-nya selesai, boleh keluar, lanjutkan. Ustaz. Kalau sudah selesai, tidak apa-apa, boleh keluar. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum, lanjutkan aja. Nunggu sampai mati Zoom-nya. Nanti kalau belum, tinggal dilanjutkan ya. Walaupun Zoom-nya mati, kalian lanjutkan mengerjakan. Lihat foto ini di grup. Langsung Ustadz share di grup.